wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhsin Habibillah. Nama saya Rifat dari Santri MSK. Saya Mubarak Izzatur Rahman. Nama saya Fatih Akbar Liaul Haq. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman. Kenalin, nama saya Muhammad Ijik Azrilahi. Kenalin, nama Ana Bara. Nama saya Ahmad Al-Ghifari. Perkenalkan, nama saya Nizar. Masih ingat banget saya ketika pertama kali datang ke pondok yang lokasinya itu masih di Cipayung. Terus jujur waktu itu kayak takut nggak betah, terus takut jauh sama dari orang tua, dari rumah, dan takut nggak bisa terbiasa sama cuaca dingin. Saya naik mobil kan, keluar dari mobil, orang tua pulang, sampai berhari-hari di kagak nangis kan berapa awal-awal. Pas udah berapa hari ngeliat teman-teman nangis jadi sedih juga kan, udah nangis deh ikut. Hari pertama itu saya belum nangis, belum kepikiran apa-apa gitu. Pas hari kedua subuh-subuh saya nangis tuh habis subuh. Terus saya mikir, ini pondok gak enak ternyata ya. Ketika orang tua kagak enak, terus itu pikiran saya kemana-mana sampai saya pusing banget pokoknya. Saya masih ingat ketika saya pertama kali mondok di MSK. Saya datang pagi-pagi sama Abi dan ditemani adik sepupu. Pikiran saya sangat acak-acakan dan hati pun deg-degan. Saya mondok sebelumnya di Al Furqan, itu Jawa Timur. Saya lagi belajar, tiba-tiba ditelepon sama orang tua saya, Nizar, mau mondok nggak di MSK di Jawa Barat? Pondok apa itu? Bilang tahfidz. Oh, bolehlah. Akhirnya dari setelah itu, aneh pun langsung kemas-kemas buat ke MSK. Saya ingat ketika pertama kali masuk ke MSK, saya membawa barang-barang yang saya butuhkan buat di pondok bersama Abi dan Umi. Perasaan saya ketika masuk MSK deg-degan karena pertama kali masuk pondok yang santrinya lebih dari 20 orang. Ana masih ingat ketika Ana pertama kali datang ke pondok pakai kemeja abu-abu, terus pakai celana hitam. Ana datang dengan polos-polosnya, bawa tas ransel, bawa tas enteng sama koper besar. Ana waktu itu datang pada sore hari dan Ana waktu itu campur aduk sih. Mulai dari bahagia bisa ngerasain rasanya jadi santri, terus sedih karena bakal jauh dari orang tua. Dan ketika besoknya saya ditinggalin sama orang tua, saya pun akhirnya nangis, dan sampai seminggu saya nangis terus, sering nangis pokoknya minggu pertama di pondok. Akhirnya udah terbiasa dengan pondok. Pertama kali saya mondok, pertama kali saya datang rasanya deg-degan dan tegang pokoknya, dan saya belum terbiasa hidup sendiri. Dulu pas saya pertama kali mondok, saya tuh nyasar dulu sama orang tua karena dulu pondoknya tuh terpencil gitu, kayak agak takut gitu mondok, kayak takutnya nggak ada teman segala macem. Pas sampai pondok, ternyata pondoknya nggak seserem yang dibayangkan. Ya udah akhirnya jalanin, alhamdulillah sekarang sudah mau lulus aja. Itu ketika saya sama teman-teman saya ke Curug naik angkot bareng-bareng itu, terus ketika di perjalanannya banyak mogok, terus banyak bocor, mobilnya mogok, terus kita ke Stadion Pakansari main bola, terus jajan gitu, terus baru kita tiap bulanan kadang-kadang kita nonton. Berkesan pas ini lagi makan pakai nampan kan, dulu makannya pakai nampan tuh kan yang pada males nyuci kan, akhirnya di spin tuh, dibikin tanda panah, habis itu nyepin yang dapat spinannya nyuci, yang petunjuk tanda panah. Gede. Jadi dulu saya juga pernah dijulukin kan, gara-gara saya bagian dapur apa gimana sering megangin centong kan, dijulukinnya Abu Centong. Pakai abu kan, nggak tahu orang Arab atau gimana, Abu Centong kan, gara-gara sering bagiin makan jadah, ngasih nambah kan. Banyak sih dicebuin ke kolam payung karena saya ngocok ke kelas, terus saya digini. Kenangan saya yang saya paling kesani di sini adalah ketika kita makan-makan bareng atau haflah, dan ketika kita main futsal bareng di hari libur. Nah lucunya ketika kita dihukum sama Ustadz dijemur di siang hari. Waktu itu saya sama teman-teman nggak tidur siang karena kalau nggak tidur siang biasanya kita tuh ngantuk di sore harinya pelajaran kelas. Upload sampai sore hari dijemur ya. Pas pindahan, pas kurban, pas rihla Quran Camp bareng-bareng, seru tuh. Dari apa sih, yel terus dari drama, ya kebersamaannya ada lah. Yang paling dikenang banget tuh ngobrol bareng sama teman, pikir bareng sama teman,
ingat sama cerita-cerita. Kalau kenangan Ana sih ada hukuman bagi santri yang belum sutat mufradat nggak boleh keluar mingguan. Di situ kalau kabur pulang nggak, Ana ada sekitar 3 kali ya, 3 kali. Serius? 3 kali ya. 3 kali Zat. 4 kali Zat. 2 kali berhasil, 2 kali lagi gagal Zat. Salah strategi Zat, mau kapok Zat. Sampai Ana ketika hari pertama Ramadan Zat, nonton dibotak ya 1 cm Zat, botak 1 cm Zat. Zat. Nah, Yang berkesan saya di sini bisa bertemu teman-teman saya yang baik di sini. Itu siang-siang tuh kita nggak tidur sampai dihukum Ustadz Nur ngambil kon alpukat di samping masjid. Itu siang-siang panas-panas kita ngambil alpukat kayak saling gotong royong gitu, kayak manjat di sini satu orang sini. Teman saya siapa sih, Ripat teman saya naik di pundak saya. Dulu juga pas kalau misalnya masbuk dulu suruh jongkok kelilingin kolam. Tahun kedua, kalau saya tahun ketiga sering ngobrol sama temen sampai larut malam, sampai nggak tahu jam berapa, terus dimarahin sama Sasoleh, terus keluar buat lari jogging muterin masjid. Dulu saya itu orangnya apa-apa harus dibantu sama orang tua. Milihin pakaian harus dibantu orang tua gitulah. Tapi kalau sekarang udah bisa gitu. Milih pakaian sendiri, nyuci baju sendiri, terus ngapa-ngapain sendiri gitu. Terus dulu saya itu orangnya ketika ngaji itu bacanya masih kurang bagus gitu. Tapi sekarang di MSK saya diajarin buat belajar bagaimana caranya bisa mempunyai bacaan yang bagus. Ya sebelum masuk MSK kan di rumah tuh makannya milih kan biar enak kan, milih sayur nggak mau. Pas masuk MSK dapet tempe kecap enak banget tuh, ayam enak banget. Saya bisa belajar bersyukur untuk tidak milih-milih makanan. Dan dulu sebelum saya masuk MSK kagak bisa ngaji sama sekali. Saya belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa. Sekarang alhamdulillah deh bisa. Saya jadi bisa mengaji dengan benar dan tertib. Sebelum saya mondok tuh saya itu orangnya kurang mandiri, apa-apa harus butuh bantuan orang lain. Dan setelah saya mondok, alhamdulillah saya bisa menjadi orang yang mandiri. Tajwidnya belepotan, hafalan hancur, bisa ngafal. Tapi alhamdulillah pas masuk MSK hafalan bagus, makhrajul hurufnya insyaallah bagus juga. Dulu sebelum saya masuk ke pondok, saya belum bisa bangun tahajud, belum bisa nyuci sendiri, belum bisa ngapa-ngapain sendiri. Alhamdulillah semenjak masuk pondok, saya jadi bisa mengerjakan semuanya sendiri. bacaan Ana masih belepotan. Ana tuh dulu orangnya nggak sabaran. Sejak Ana masuk MSK, Ana banyak perubahan. Ana bisa baca Al-Quran dengan benar tuh bahasa Arab. Alhamdulillah sekarang Ana udah bisa dikit-dikit Itu manja, apa-apa pengen sama orang tua terus. Pas di pondok saya belajar mandiri, apa sendiri. Saya tuh nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran. Alhamdulillah sekarang udah bisa, dan juga belajar mandiri udah bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya hafalan sekitar 20 juz. Dan juga alhamdulillah saya pernah menjadi 2 kali santri terbaik di MSK. Bisa baca Quran dan sekarang hafal 20 juz. Alhamdulillah. Jadi bagian dapur. Jadi santri halakoh terbaik saya diamanahkan oleh musyrif saya, musyrif halakoh, untuk menjadi ketua halakoh. Insyaallah sudah dapat sanad tufah, baca 30 juz dalam sekali duduk, dan dapat lewat-lewat yang lainnya dari pondok. Alhamdulillah setelah saya masuk pondok, saya jadi punya hafalan 4 juz. berhasil soran sana tuhan hafalan. Alhamdulillah Ana udah nyampe 24 juz. Sudah mendapatkan menghafal 22 juz di MSK. Pernah menang halaqah terbaik, juga nomor juara 1 lomba pekan kamar edukatif. Alhamdulillah sudah hafal 20 juzan. Kaliannya jago main bola, jago main badminton, Bisa masak nasi, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab. Arifni ismi Rif'ah askunu fi MSK wa qabla MSK askunu fi Krukut fi Jakarta. Insyaallah ana minal Yaman. Barakallahu fikum. Insyaallah Allah ma'ana. Saya bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, ahli dalam bermain bola. Saya bisa menghafal cepat. Keahlian anak tidur lebih cepat, bangun belakangan. Bisa main volley sadangnya. bisa mengubah barang yang tidak berguna atau rongsokkan menjadi barang yang bisa dimanfaatkan. Ini bisa jadi tempat pensil, tinggal potong atasnya, tuh warnain dikit, habis itu taruh pensil. Jadi deh tempat pensil. Nah, spinning pen Sat. Lagi muter-muter saat ini kayak udah nggak bisa nih Sat. Saya bisa acting Sat. Wah, acting pedih.
Tapi sekarang saya lawan. Anak orangnya banyak main mulu, tapi suruh belajar, wah, hayya, pala pak pusing ah. Wajib, aneh bener kalau beneran jadi nih videonya nih, nggak mau lihat deh. Baca buku, main bola. Al'ab kuratul qadam alladzi kurrah voli, kurrah basket, kurrah pingpong. Futsal, badminton, berenang, pingpong. Main badminton, pingpong, Baca buku. Baca buku, tidur, workout, sama nanam kayak push up, nanam apa aja yang bisa ditanam. Pondok ini sudah saya anggap seperti rumah bagi saya, karena di sini saya punya banyak kenalan, punya banyak teman, punya banyak guru-guru yang telah mengajari saya begitu banyak ilmu. Ya pokoknya mantap lah MSK. Pesan saya selama di MSK adalah senang, bahagia. Dari awal ada bahagia, ada sedih. Kadang senang, kadang sedih. Ya intinya semua perasaan itu campur aduk. The best di sini pondoknya, the best. Di sini orangnya baik-baik, alhamdulillah. Dan ustadznya pun ramah-ramah. Teman-teman saya sudah saya anggap sebagai saudara-saudara sendiri. Ustadznya sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Senang ada di sini bisa mendapatkan banyak teman-temannya juga baik. Kalau saya kalau ada susah. Pondok ini udah banyak banget kenangan sama anak, banyak perjuangan di sini ya. Anda pasti bakal ingat ya sama perjuangan Anda di sini ya. Selama belajar di MSK, alhamdulillah saya senang kesannya. Saya punya teman-teman baru, ilmu yang baru, dan juga saya bisa berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya tuh ngerasain kebersamaannya di MSK sama teman-teman, sama ustadz-ustadz yang masya Allah lah, asik-asik lah ustadznya. Tentang kebersamaan, pertemanan lah yang solid di sinilah, masya Allah emang. Saya Habil dari angkatan 4 MSK atau Foundation, izin pamit untuk melanjut ke tempat berikutnya. Mohon doanya dan ridhonya jika saya punya salah atau ada janji yang belum ditepati. Saya Rifat, santri MSK angkatan 4 atau yang bisa disebut Foundation, mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan, dan terakhir saya meminta maaf kepada seluruh teman-teman, orang tua dan guru-guru saya kalau saya ada salah. Saya Mubarok yang insya Allah akan melanjutkan studinya ke Pondok Rodotul Muhibbin di Bekasi. Mohon pamit dan semoga kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Saya Nizar, lulusan Ma'had Sabilul Quran. Izin pamit dan doanya. Saatnya saya melanjutkan ke tantangan berikutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman seperjuangan. Semoga kita berjumpa lagi di masa depan. Sudah saatnya saya lanjut ke pondok baru. Ana Barahata Jaya Barokah, lulusan Ma'had Sabilul Quran tahun 2026. Saya izin pamit. Saya Ahmad Tanwifari, saya pamit untuk melanjutkan misi-misi saya untuk mencapai cita-cita saya. Saya akan melangkah ke kehidupan yang baru, teman yang baru, cerita yang baru. Maka saya Muhammad Ibn Kazar Ilahi pamit undur diri dari kelas 3. Saya Fatih, izin undur diri untuk mewujudkan sebuah mimpi. Saya berterima kasih kepada orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya, dan juga ustadz-ustadz saya yang selalu sabar mengajari saya dari nol sampai sekarang. Semoga amalan-amalan kebaikannya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Amin. Kamu hanya disuruh untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, bukan lebih baik daripada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang telah tersedia, karena suatu saat nanti kalian akan menyesal pada waktu yang telah kalian buang sia-sia. Tetaplah semangat walau tidak punya penyemangat. Ingat, tidak ada kata sukses. Tidak ada jalan tanpa debu, tidak ada sukses tanpa doa artu. Tidak kata lelah hingga mendapat jannah. Tetap semangat teman-teman, tidak ada kata susah selagi kita istiqomah. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar di masa muda, walau hanya saat, maka rasakanlah pahitnya kebodohan di masa tua. Jalan kita mungkin boleh masing-masing, tapi kita tuh tidak boleh asing. Cita-cita dulu, baru cinta-cinta.